Mari masuk kita kubas renungan. Mari si buka pustaka si Badiata. Teksta arah kitab Titus 3 ayat 10 iogekan kami jenderai. Lagu langkah kalah Kristen. Persingetilah ia kerina gelah patuh man pemerintah rasi berkuasa. Ibigi kenalah katana dengan git dalam kerina dahin si mahuli. Katakanlah manbana gelah olah ian cekuraki kalak si deban. Tapi erdame dengan meriahlah. Jana mahulilah min perbanena katawari pe nandang kerina manusia. Sabab kita penai labos ia temahuli git melawan dengan erbahan salah. Kita ikuasai kerincuhan pula ras berbagai-bagai surah-surah. Kita ngeluhkan kekeluhan si jahat dengan dem ate cian segar ate kalak kita, jana kita pe segar ate takalak. Tapi asung dibata singlini kita neken perkuah ate ras kinyulina manbanta. Kita anggo iklinina, kita iklinina labor kita ikan perbanan kasih mahuli, tapi kita ikan perkuah ate namu. Kita iklini dibata arah kesasi badia sirbanca kita tubuh kedua kali kan gelasi aloken kegeluhan simbaru alu bersihkan kita dibata ngusekan kesah si badia silar si barman banta arah Yesus Kristus inglini kita gelar kita kan lias Athena banci kita rembak rasia dengan ngaloken kegeluhan si tubuh-tubuh sila artri-kri si harapan kita kata enda tuhuka ate kumin gelah igegehindu ngajarkan karena si enda gelah kalak singgotek man dibata tutus ndahikan dahin si mahuli si metunggung dengan arguna man manusia. Shalom mojojohan bata prena hari ke-7 makin seger ya. Hari pertama, hari kedua mungkin agak wah kapan selesai. Tapi menjelang selesai pekan-pekan ini biasanya semangatnya makin luar biasa. Saya lihat semuanya cerah ceria walaupun hari hujan, hawa sejuk ya. Jadi tema malam hari ini tutus dahikan dahin si mahuli. Saya yakin dan percaya kita semua sebagai anak-anak Tuhan sudah sangat-sangat paham apa yang harus dilakukan. Tapi kenyataannya begitu banyak tantangan yang harus dihadapi sehingga dahikan dahin si mahuli ini menjadi satu hal yang berat. Terkadang kita lupa kalau sudah kita mengukurkan diri mengukurkan diri masing-masing. Semua sibuk dengan rutinitas, semua sibuk dengan pencariannya, dengan segala macam target yang harus dicapai ya, sampai-sampai kita lupa bahwa kita ada sampai saat ini itu atas perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan nggak izinkan kita sampai saat ini, ya mungkin kita nggak berkumpul di tempat ini ya. Tapi puji Tuhan, ini salah satu berkat. Tuhan kasih kita kesehatan, sukacita, walaupun di dalam kehidupan kita masing-masing seperti di dalam firman Tuhan tadi, pasti kita juga punya perbedaan, punya persoalan. Malam hari ini diingatkan kembali bahwa kita memang harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita bawa dan patokan kita itu adalah ya saya hidup harus senang, betul. Caranya saya supaya bisa senang apa? Harus punya uang yang banyak. Cara mendapatkan uangnya bagaimana? Cara mendapatkan sukacita kita bagaimana? Apakah dengan kita bersukacita ada orang yang kita buat berduka cita? Itu hanya kita yang tahu. Saya pun nggak tahu. Hanya diri kita sendiri yang tahu. Apakah yang kita lakukan itu adalah perbuatan si mahuli? Kenapa kita harus melakukan dahikan dahin si mahuli? Karena kita pengikut Kristus. Pengikut
Kristus memang itu tanggung jawabnya. Kalau dibilang ya zaman sekarang kan sudah beda, justru pengikut Kristus ini luar biasa. Kenapa? Hal yang baik itu adalah menjadi hal yang biasa dilakukan. Bisa nggak kita bayangkan ya, kita melakukan satu hal yang baik itu tanpa kita mengharapkan satu pujian, ikhlas, tulus melakukannya. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus juga mengajarkan ke kita bahwa perbuatan baik yang dilakukannya, dia tidak menuntut supaya dipuji oleh umatnya, tapi Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anaknya ngikut. Anak-anakku, ini loh yang harus dilakukan. Seperti kita sekarang sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Apakah saat kita melakukan hal yang baik, kita juga ingin menerima pujian dari anak kita? Oh, bapakku baik sekali, oh mamaku baik sekali. Sebagai pengikut Kristus, tentunya itu memang sudah jadi kewajiban. Bukan kebaikan itu adalah amal. Kalau buat kita bukan amal, wajib. Jadi kita melakukan sesuatu hal yang baik itu hal yang biasa, hal yang biasa. Karena hal itu biasa, ya lakukanlah setiap hari, lakukanlah itu sesering mungkin. Karena sifatnya biasa. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita melakukan hal yang baik itu adalah sesuatu yang istimewa. Yang istimewa itu orang di sekitar kita yang akan melihat apa yang kita lakukan. Kita nggak mesti membuat diri kita, wah saya harus dilihat orang nih supaya bisa dinilai baik. Tidak. Kenapa? Karena kita ini manusia nggak sempurna. Ada hal yang orang lihat buruknya kita, ada juga yang orang melihat kita itu dari baiknya. Malam ini kita ditekankan untuk melakukan hal yang baik. Bukan berarti untuk ngimbangin yang buruk, enggak ya, jangan. Wah, saya ada melakukan hal yang tidak menyenangkan hati orang, saya imbanginnya dengan hal yang buruk, jangan. Kita harus melakukan hal yang baik ini terus-menerus. Terus-menerus setiap hari berdoa sama Tuhan agar kehidupan kita itu betul-betul bisa menjadi contoh. Kita di sini kan istimewa ya, seperti Purwakarta istimewa. Kita juga anak-anak Tuhan istimewa. Gimana nggak istimewa? Jumlahnya kecil ya dibanding jumlah penduduk Purwakarta. Tapi kenapa orang lihat kita semua? Apa yang dilakukan jemaat GBKP? Apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Itu sadarilah bahwa keberadaan kita itu dari jumlah yang sebegitu sedikitnya, tapi kita dilihat orang, maka mata tertuju semua kepada kita. Kita tentunya harus melakukan hal yang luar biasa. Kalaupun ada permasalahan di dalam kehidupan kita, namanya kita menjalani kehidupan, maju udah pasti ya. Yang paling kecil aja deh di rumah tangga antara anak dan orang tua. Anak juga kalau terlalu banyak diperintah, pusing. Papa sama mama nih nyuruh melulu, belajar terus, kapan mainnya, kapan ininya. Tapi kita memberikan contoh kepada anak, kenapa itu harus dilakukan. Nah ini yang harus kita jelaskan. Kenapa mereka harus belajar tepat waktu, ada waktu istirahat, ada waktu bermain, ada waktu untuk healing keluarga, ada waktu untuk refreshing anak-anak. Ya, dibiarkan bermain dengan teman-temannya. Yang penting kita ajarkan bahwa anak-anak harus main-main yang aman, jangan main-mainan yang berbahaya. Ya, karena ada, kalau kita lihat di medsos kan juga ada anak-anak yang bermain main-main yang berbahaya, yang mencelakakan. Itu yang tetap harus kita kasih tahu. Jadi tantangannya untuk kita pengikut Kristus ini, kalau kita orang tua ini disuruh
melakukan hal yang baik, tapi di dalam mendidik anak kita kadang keras. Ya. Keras nggak apa-apa kerasnya, tapi keras dalam arti mendidik ya. Jadi kalau mungkin belakangan ini kita lihat di medsos, secara parenting, ini parenting ini kayak firman Tuhan ya. Jadi kalau ngajarin anak-anak tuh harus lembut gitu ya, harus baik. Jadi anak-anak juga ceritanya menyadari, oh iya orang tuaku nih baik ngajarin, jangan gitu nakku sama adiknya, jangan gitu. Tapi banyak contoh ngasih tahu seperti itu, anak-anak malah apa nggak peduli. Tapi begitu tangan kita main nyubit, jangan gitu nakku sama adiknya, set. Anak berpikir kita jahat, tapi kita sebetulnya mengajarkan dia dengan cara apa? Kita kasih tahu, nakku, kenapa kami cubit? Ada alasannya. Jadi di dalam hal-hal yang harus kita lakukan untuk daya kedai si Mahuli, di dalam buku panduan kita juga disampaikan di situ. Piga-piga si pesel Paulus erkelatan Titus emang ngit min dalan si Mahuli, alu patuh man pemerintah bagi perdamai dingin meriah ras kerina manusia. Ngit mau nggak? Ya kalau nggak mau ya susah, itu awalnya. Mau nggak kita melakukan hal yang baik? Kalau di sini disampaikan patuh man pemerintah, ya kita hidup di sini tentunya ada aturan-aturan. Di kita Karo sendiri juga ada budaya, ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Itu salah satu kita menghargai. Ya. Lingkungan sekitar kita juga ada RT RW-nya. Bagaimana kita mungkin jaga lingkungan kita bergantian, atau kita ada untuk memberikan biaya pengganti untuk yang siskamling misalnya. Ya, itu dasar yang utama, mau. Yang kedua, ingat min uga kegeluhan naik sope dengan dari Tuhan labo metah Mahuli git ngelawan dengan erbahan salah iku wasai kerincuhan kula ras berbagai-bagai surah-surah ngeluhkan kegeluhan si jahat dengan dem ate cian segat ate kalak kita pe segat ate tak kalak kegeluhan si malai si dem alu kemelkatan ras lalit si Mahuli ije. Ingat, itu hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Kadang mungkin terpancing ya, tapi terpaksa. Gimana? Ya. Hidup memang harus begitu. Hidup kita harus memenuhi kebutuhan, betul. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tadi ya disampaikan, itulah tugas kita, tantangan kita. Kalau kita lulus melakukan hal itu yang akan orang lihat, oh gini rupanya anak-anak Tuhan ya. Memang itu yang harus kita lakukan, menjadi satu ciri khas kita anak-anak Tuhan. Yang ketiga, gejakkan min titik balik ke gelunta asum di batang klinik kita arah perkua ateras kini ulina. Tuhan pelimbarui kita labo arah kini ulita, tapi kita kan kini ulina karena anugerah Tuhan. Ya, kita harus merasakan bahwa oh iya, hidupku ini karunia Tuhan. Aku nggak bisa seperti ini, sampai di tahap seperti ini. Itu kalau nggak Tuhan sayang sama saya, Tuhan nggak sayang sama kita. Banyak orang ya, anak-anak Tuhan yang mungkin secara tidak menyadari ya, pada saat diri sedang lelah, sedang capek, mungkin marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku kok begini? Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa Tuhan kasih saya kehidupan yang berat buat saya? Percaya, Tuhan itu pakai kita. Kalau seperti dibilang Bulang Hans, kita datang ke sini bawa ransel. Walaupun badan kita sekarang capek, tapi rupanya kita sekarang udah ada rumah tempat kita tinggal. Dulu nggak ada bawa tas kemana-mana. Jadi kalau
Kalau di dalam grafik itu anak-anak Tuhan itu kalau startnya di sini, kalau sekarang merasa lelah, merasa capek, rupanya posisinya udah di sini. Enggak di sini lagi, udah di sini. Tapi kadang kita lupa, perasaan kita masih di bawah aja. Padahal udah di sini di angka Tuhan. Tapi karena kita kesal, karena kita berpikir apa yang saya harapkan belum tercapai, jadi kita seolah-olah marah sama Tuhan. Ya posisi kita seperti dibalikkan lagi oleh Tuhan. Enggak. Dan ini kita harus syukuri, ya, kita gejapkan. Yang keempat, rebuah min kini terkentak. Kalak si kita kini terken mandi bata, lah terjeng ngalau kan kini ulin Tuhan bas kelunta. Tapi tutus min dahi kendahin si menghuli, si metunggung dengan erguna manusia. Lid min ulih na teridah keleng ate Tuhan singgo si alaukan arah perbahanan si menghuli si lakukan kita rebuah. Sudah berapa tahun kita sebagai anak-anak Tuhan? Oke, kita hitung setelah ngawang aja. Setelah ngawang umur 16-17. Sudah ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mungkin 50, 60 tahun dewasa dalam Kristus. Apakah kita sudah berbuah? Adakah buahnya yang bisa kita lihat? Kalau belum, ayo sama-sama isi sampah-sampahkan kita. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh saudara kita yang lain, anak kita, pasangan kita, keluarga kita, teman-teman di gereja, teman-teman di kantor, di tempat kerja. Itu menjadi dukungan buat kita bisa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Dan harus kita camkan berbuah. Kalau kita belum berbuah, sebelum berbuah apa sih? Berkembang ya. Udah berkembang belum? Apa masih kuncup? Sudah 20, 30, 60 tahun ikut Tuhan, dewasa dalam Kristus, masih kuncup atau sudah mengembang? Kalau masih kuncup belum wangi ya. Kalau bunga masih kuncup kan belum wangi ya. Tapi kalau sudah berkembang nih ada wangi-wanginya. Apalagi kalau dia udah berbuah. Wah, kalau sudah berbuah itu biasanya wih, bagus banget ya. Wah, buahnya manis ya. Itu menjadi satu tantangan buat kita. Git min, ingat min, gejapkan min, berbuah min. Ini yang harus jadi pegangan kita. Jadi tetap semangat tentunya buat kita Perpulungan Purwakarta menjalani kehidupan kita sehari-hari, tetap andalkan Tuhan. Banyak PR yang harus dilakukan, tapi firman Tuhan menyampaikan di dalam Matius 5 ayat 16, bagi nina Yesus ibas Matius 5 ayat 10-6 nina dage ersinal salah min terangdu ilebe-lebe kalak sinterem gelah adi idah na perbahanan du si menghuli ipujina di bata bapandu si surga. Ini ya pegangan kita. Teridah min buah pertotonta arah perbahanan. Amin. Mari ras kita toto. Bapa di dalam surga, terima kasih saat ini kami sudah boleh mendengarkan, merenungkan tentang firman-Mu. Mampukan kami Bapa, selalu temani kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan dan indahin si menghuli seturut dengan kehendak-Mu, agar dimanapun kami berada, kami bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Engkau pakai kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.